Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Monica, NPM 1621210067. Yang terhormat Bapak dan Ibu Penguji, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Mode Pembelajaran Mind Mapping terhadap Kemampuan Menelaah dan Menulis Surat Pribadi dan Surat Dinas, eksperimen pada kelas 7 SMP Islam Terpadu Darul Falah, Kabupaten Tasikmalaya, tahun ajaran 2020-2021. Latar belakang saya memilih judul ini karena berdasarkan kurikulum 2013 yang berbasis teks mengharuskan peserta didik memahami segala bentuk jenis teks, terutama pada kelas 7, yang salah satunya yaitu surat pribadi dan surat dinas. Pada surat pribadi dan surat dinas, begitu banyak submateri yang sungguh kompleks dan membuat peserta didik cukup kewalahan untuk memahami materi dalam waktu yang cukup singkat. Maka dari itu, berdasarkan wawancara dengan guru bahasa Indonesia yaitu Ibu Filza, bahwa memang benar ternyata surat pribadi dan surat dinas sangat cukup sulit dipahami oleh peserta didik karena banyak unsur-unsur yang harus dipahami oleh peserta didik. Maka dari itu dibutuhkan metode atau mode pembelajaran yang dapat membantu peserta didik memahami materi yang cukup banyak dalam waktu yang cukup singkat. Menurut Huda tahun 2017 halaman 307, mind mapping merupakan mode pembelajaran yang berbentuk memvisualisasikan, mengklasifikasikan berbagai topik-topik inti dan membantu peserta didik menyelesaikan tugas-tugas yang begitu banyak. Karena mind mapping ini merupakan mode pembelajaran yang berupa peta konsep sehingga peserta didik mampu menuliskan gagasan intinya dan dikembangkan menjadi sub-sub inti yang dapat memudahkan peserta didik memahami materi pembelajaran yang begitu cukup banyak. Untuk permasalahan yang pertama, berpengaruh secara signifikankah mode pembelajaran mind mapping terhadap kemampuan menelaah unsur-unsur dan kebahasan surat pribadi dan surat dinas pada peserta didik kelas 7 SMP Islam Terpadu Darul Falah Kabupaten Tasikmalaya tahun ajaran 2020-2021? Lalu kedua, berpengaruh secara signifikankah mode pembelajaran mind mapping terhadap kemampuan menulis surat pribadi dan surat dinas untuk kependidikan resmi pada peserta didik kelas 7 SMP Islam Terpadu Darul Falah Kabupaten Tasikmalaya tahun ajaran 2020-2021. Untuk definisi operasional yang pertama, kemampuan menelaah unsur-unsur dan kebahasan surat pribadi dan surat dinas. Lalu kedua, kemampuan menulis surat pribadi dan surat dinas untuk kepentingan resmi. Ketiga, mode pembelajaran mind mapping dalam pembelajaran menelaah unsur-unsur dan kebahasan surat pribadi dan surat dinas. Lalu terakhir, mode pembelajaran mind mapping dalam menulis surat pribadi dan surat dinas untuk kepentingan resmi. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kesignifikan pengaruh mode pembelajaran mind mapping terhadap kemampuan menelaah unsur-unsur dan kebahasan surat pribadi dan surat dinas pada peserta didik kelas 7 SMP Islam Terpadu Darul Falah Kabupaten Tasikmalaya tahun ajaran 2020-2021. Lalu kedua, untuk mendeskripsikan kesignifikan pengaruh mode pembelajaran mind mapping terhadap kemampuan menulis surat pribadi dan surat dinas untuk kepentingan resmi pada peserta didik kelas 7 SMP Islam Terpadu Darul Falah Kabupaten Tasikmalaya tahun ajaran 2020-2021. Manfaat penelitian ini secara teoretis yaitu diharapkan dapat mendukung dan memperkuat teori yang telah ada, baik itu pembelajaran, mode pembelajaran, dan teks surat pribadi dan surat dinas. Untuk manfaat praktisnya bagi penulis, menambah wawasan mode-mode pembelajaran sesuai dengan permasalahan yang dihadapi di lapangan. Lalu yang kedua, untuk peserta didik, memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya baik dalam menelaah dan menulis, dan memberikan motivasi peserta didik untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Lalu bagi guru dapat mengembangkan keterampilan memilih mode pembelajaran yang menarik dalam kegiatan pembelajaran. Lalu yang terakhir untuk sekolah, menumbuhkan sumber daya profesional yang berkualitas. Kompetensi dasar yang ada atau diambil yaitu 3.12 menelaah unsur-unsur dan kebahasan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Lalu untuk kompetensi keterampilan pada 4.12 menelaah surat pribadi dan surat dinas untuk kepentingan resmi dengan memperhatikan struktur teks, kebahasaan, dan isi.
Indikator pengetahuan menjelaskan dengan tepat tempat dan tanggal, alamat surat, salam pembuka, isi, salam penutup, nama dan tanda tangan, serta bahasa yang sopan dan santun dan kata sopaan dalam surat pribadi. Lalu menjelaskan dengan tepat bagian kepala surat, nomor surat, tanggal, lampiran, perihal, alamat, salam pembuka, isi, salam penutup, nama terang dan kolom tanda tangan, serta keterangan tembusan. Lalu pada bagian kebahasaan menjelaskan dengan tepat kepaduan makna, kepaduan bentuk, kesatuan gagasan, kesejajaran, kelogisan, kehematan, penekanan, pemilihan kata yang baku, jelas dan tepat, serta penggunaan ejaan yang tepat di dalam surat dinas. Untuk indikator keterampilan, menulis surat pribadi dengan memperhatikan tempat dan tanggal, alamat, salam pembuka, isi, salam penutup, nama dan tanda tangan, bahasa yang sopan dan santun, serta memperhatikan kata sapaan. Untuk menulis surat dinas dengan memperhatikan bagian kepala, nomor, tanggal, lampiran, perihal, alamat, salam pembuka, isi, salam penutup, nama terang dan kolom tanda tangan, serta keterangan tembusan. Dalam segi kebahasaan yang memperhatikan kepaduan makna, kepaduan bentuk, kesatuan gagasan, kesejajaran, kelogisan, kehematan dan penekanan, memperhatikan pemilihan kata yang baku, jelas dan tepat, serta penggunaan eja secara tepat. Tujuan pembelajaran yang pertama, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan dengan tepat tempat dan tanggal, alamat, salam pembuka, isi, salam penutup, nama dan tanda tangan, bahasa yang sopan dan santun, serta kata sapaan dalam surat pribadi dan surat pribadi. Lalu peserta didik mampu menjelaskan dengan tepat bagian kepala, nomor, tanggal, lampiran, perihal, alamat, salam pembuka, isi, salam penutup, nama terang dan kolom tanda tangan, serta keterangan tembusan, dan mampu menjelaskan dengan tepat kepaduan makna, kepaduan bentuk, kesatuan gagasan, kesejajaran, kelogisan, kehematan dan penekanan, serta pemilihan kata yang baku, jelas dan tepat, dan penggunaan ejaan secara tepat di dalam surat dinas. Lalu peserta didik mampu menulis surat pribadi dengan memperhatikan tempat dan tanggal, alamat, salam pembuka, isi, salam penutup, nama dan tanda tangan, memperhatikan bahasa yang sopan dan serta kata sapaan, lalu mampu menulis surat dinas dengan memperhatikan bagian kepala, nomor, tanggal, lampiran, perihal, alamat, salam pembuka, isi, salam penutup, lalu memperhatikan nama terang, serta memperhatikan keterangan tembusan. Lalu untuk bagian kebahasannya memperhatikan kepaduan makna, kepaduan bentuk, kesatuan gagasan, kesejajaran, kelogisan, kehematan, dan penekanan, memperhatikan pemilihan kata yang baku, jelas dan tepat, memperhatikan penggunaan ejaan secara tepat. Hakikat surat menurut Sojito dan Solchan tahun 2013 halaman 14. Surat pribadi merupakan surat yang berisi tentang masalah pribadi yang ditujukan kepada keluarga, teman, atau kenalan. Untuk surat dinas, surat yang berisi masalah kedinasan atau administrasi pemerintah. Surat dinas hanya dibuat oleh instansi pemerintah dan dapat dikirimkan kepada semua pihak yang memiliki hubungan dengan instansi tersebut. Nah, untuk unsur-unsur dalam surat pribadi, yang pertama ada tempat dan tanggal, alamat surat, salam pembuka, isi, salam penutup, tanda tangan dan nama terang, serta bahasa surat. Lalu untuk surat dinas terdapat kepala surat, tanggal, nomor, lampiran, perihal, alamat, salam pembuka, isi, salam penutup, kolom tanda tangan, tembusan, dan bahasa surat dinas. Lalu untuk mind mapping merupakan cara kerja yang dilakukan untuk menghasilkan gagasan, mencatat lalu mengembangkan gagasan telah dicatat menjadi sebuah tulisan dan secara harfiah akan memetakan pikiran. Hal ini sejalan dengan pendapat Huda pada tahun 2017 halaman 307 yang menjelaskan bahwa mind mapping merupakan model pembelajaran yang berbentuk memvisualisasikan, mengklasifikasikan gagasan-gagasan yang dapat membantu peserta didik. Lalu modifikasi langkah-langkah mind mapping
Yang pertama, untuk pertemuan pertama, peserta didik membentuk kelompok secara heterogen terdiri 4-5 orang. Setiap kelompok mendapatkan contoh teks surat, lalu peserta didik beserta berkelompok menelaah teks surat pribadi dan surat dinas. Setelah itu, peserta didik lalu peserta didik menyiapkan karton dan spidol yang telah disediakan. Lalu peserta didik membuat bentuk-bentuk baik lingkaran, persegi, atau bentuk lainnya yang dapat digunakan untuk memiliki ruang untuk menuliskan gagasan inti atau menuliskan baik surat pribadi maupun surat dinas di bangun ruang telah dibuat peserta didik. Peserta didik membuat cabang-cabang, lalu cabang-cabang tersebut diisi dengan unsur-unsur dan kebahasan dalam surat pribadi dan surat dinas. Lalu peserta didik membuat peta konsep tersebut dan dipaparkan di depan kelas, dan kelompok lainnya memberikan penilaian. Begitupun dengan pertemuan kedua, peserta didik membuat kelompok secara heterogen terdiri 4-5 orang. Setiap kelompok mendapatkan lembar kerja, lalu membuat peta konsep tentang surat pribadi dan surat dinas. Peserta didik menulis sebuah surat pribadi dan surat dinas secara bersama dengan memperhatikan peta konsep telah dibuat. Lalu hasil dari menulis surat pribadi dan surat peserta didik dipresentasikan di depan kelas dan dinilai oleh teman lainnya. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihan dari mind mapping ini membantu dalam mengingat, mendapatkan ide, menghemat waktu, berkonsentrasi, mendapatkan nilai yang lebih bagus, mengatur pikiran dan hobi, media bermain, bersenang-senang dalam meluangkan imajinasi yang tentunya memunculkan kreativitas. Namun untuk kekurangan, hanya siswa yang aktif yang terlibat dan tidak sepenuhnya semua murid ikut aktif di dalam pembelajaran. Hal ini dapat diatasi oleh peran guru yang dapat mengontrol peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Untuk metode penelitiannya, digunakan metode penelitian eksperimen sungguhan. Langkah-langkah penelitiannya yaitu memiliki permasalahan cocok, membangun kerangka pikiran, menyusun instrumen penelitian, mengeksperimenkan variabel X, mengumpulkan data dan menganalisis data, dan selalu merumuskan kesimpulan. Dan sumber data dari penelitian ini populasinya yaitu seluruh peserta didik kelas 7 SMP Islam Terpadu Darul Falaq Kabupaten Tasikmalaya. Untuk sampelnya yaitu kelas 7A dan kelas 7B. Kelas 7A merupakan kelas eksperimen dan kelas 7B merupakan kelas kontrol yang masing-masing terdiri dari 30 siswa. Tempat dan waktu penelitian yaitu dilaksanakan di kelas SMP Islam Terpadu Darul Falaq Kabupaten Tasikmalaya tahun ajaran 2020-2021 yang dimulai pada bulan Februari 2020 sampai dengan November 2021. Teknik pengolahan data dan analisis data menggunakan uji normalitas data, lalu digunakan uji Wilcoxon karena pada uji normalitas data dihasilkan data-data tersebut berdistribusi tidak normal, maka digunakan uji Wilcoxon. Pemerolehan hasil peserta didik rata-rata post-testnya di pengetahuan dihasilkan bahwa nilai peserta didik di kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Begitupun pada post-test keterampilan, kelas eksperimen mendapatkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Simpulannya, bahwa mode pembelajaran mind mapping memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kemampuan menelaah unsur-unsur dan kebahasan surat pribadi dan surat dinas, serta kemampuan menulis surat pribadi dan surat dinas untuk kepentingan resmi. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil analisis data dari hasil belajar peserta didik berupa pre-test dan post-test. Cukup sekian dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.